Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para sahabat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kajian kali ini, saya akan mengisahkan sebuah cerita tentang kakak beradik yang beragama Majusi. Mereka ini hidup pada zaman ulama besar pada masa itu, yakni Syekh Imam Malik bin Dinar. Cerita ini dimulai dengan percakapan di antara keduanya terkait dengan masalah keimanan. Si adik pun bertanya kepada kakaknya, "Wahai kakakku, sama halnya kita tahu engkau telah menyembah api selama 73 tahun, sedangkan aku sendiri sudah 35 tahun. Kira-kira apakah Tuhan api masih akan menyakiti kita, sama halnya ia menyakiti orang-orang yang tidak menyembahnya?" Segeralah si kakak ini menyalakan api dan meminta si adik untuk mencoba terlebih dahulu meletakkan tangannya di atas nyala api tersebut. Seketika si adik pun menyeringai kesakitan. "Wahai kakakku, ternyata api masih menyakitiku, padahal aku sudah menyembahnya selama itu. Bagaimana kalau kita cari agama lain saja, di mana agama tersebut tidak peduli bagaimana latar belakang kita, cerita kita di masa lalu, semuanya akan hilang sirna begitu saja hanya dengan satu kali taubat. Tak lain dan tak bukan agama tersebut adalah agama Islam." Akhirnya, kedua kakak beradik ini pun sepakat menemui sang Syekh Imam Malik bin Dinar untuk menyatakan keislamannya. Tibalah mereka di desa tempat Syekh itu tinggal. Pada waktu itu, ada pengajian rutinan yang diselenggarakan oleh Syekh Imam Malik bin Dinar. Melihat antusiasme masyarakat yang begitu besar, kondisi pemandangan yang masyarakatnya begitu membeludak, timbullah keinginan dalam diri kakaknya. "Wahai adikku, melihat manusia yang timbul berjudul segitu banyaknya, sepertinya aku enggan untuk meneruskan hajat kita." Si adik pun menenangkan, berusaha menguatkan kembali kakaknya. "Wahai kakak, janganlah seperti itu. Sungguh engkau akan celaka. Adik, aku sudah lama memegang teguh agamaku. Kemudian, apa kata dunia kalau tiba-tiba aku memeluk agama Islam? Pasti masyarakat akan mencibirku habis-habisan." Si adik berusaha menenangkan kakaknya kembali. "Wahai kakakku, sesungguhnya omongan tetangga, julidnya netizen itu hanya seperti angin lalu. Ia sementara akan lewat saja. Sedangkan api neraka itu kekal sampai tiada masanya." Akhirnya setelah dialog singkat di antara mereka, mereka pun memutuskan untuk menempuh jalannya masing-masing. Si kakak pun kembali pulang, dan sepulangnya si kakak ini, si adik membawa serta istri dan juga anak-anaknya untuk meneruskan hajat mereka. Setelah pengajian selesai, satu keluarga ini datang menemui Syekh Imam Malik bin Dinar dan mengutarakan hajat maksud kedatangannya. Masya Allah, langsung disambut bahagia sekali oleh sang Syekh dan juga masyarakat yang hadir pada waktu itu. Setelah ikrar keislaman dilaksanakan, mereka pun berpamitan pulang dan Syekh lalu mencegahnya. "Wahai fulan, tunggulah sebentar. Sesungguhnya masyarakat sebagai bentuk bahagia mereka ingin mengumpulkan sedikit uang untukmu dan keluargamu." Dengan spontan, lantang dan juga sopan, si adik ini menjawab, "Wahai Syekh, aku tidak menjual agamaku dengan dunia. Aku begitu bersyukur, berterima kasih sekali mendapatkan agama yang berharga ini. Tidak akan aku tukarkan dengan harta dunia apapun." Akhirnya mereka pun berpamitan pulang. Pada pagi harinya, si istri ini meminta kepada sang suami, "Wahai suamiku, pergilah ke pasar, carilah pekerjaan dan kau akan mendapatkan upah dari pekerjaanmu itu untuk nafkah kita sehari-hari." Bismillah, pergilah sang suami ini ke pasar. Dia berkeliling ke pasar, mengitari seluruh penjuru pelosok pasar, dari timur ke barat, selatan ke utara, tak juga ia dapatkan satu pekerjaan sekalipun. Akhirnya, daripada menunggu hal yang tidak pasti, si suami ini pun berinisiatif untuk masuk ke dalam masjid, menghabiskan waktunya beriktikaf, bermunajat, berdoa kepada Allah. Tiba waktunya petang, sang suami ini pun pulang. Ia disambut dengan senyuman hangat sang istri. Seraya ia menanyakan, "Wahai suamiku, manakah upah kerjamu hari ini?" Sang suami menjawab, "Wahai istriku sayang, sesungguhnya hari ini aku bekerja kepada seorang raja yang teramat sangat kaya.
Namun, ia masih belum juga memberikan upahku hari ini. Mungkin besok baru diberikan. Akhirnya, mereka melalui malam tersebut dalam keadaan perut yang lapar. Keesokan harinya, sang suami pun pamit izin kepada sang istri untuk kembali ke pasar. Tapi hasilnya tetap sama, nihil, tidak ada satupun pekerjaan yang ia dapatkan. Akhirnya kembali lagi ia menghabiskan waktunya untuk beriktikaf di masjid seraya berdoa dengan sepenuh hatinya. Wahai Allah, ya Tuhanku, Engkau yang Maha Agung, angkatlah beban hidupku ini. Angkatlah pikiran daripada terus-terusan memikirkan nafkah untuk keluargaku. Aku khawatir jika keluargaku berubah pikiran setelah keadaan mereka masuk Islam. Wahai Sang Maha Pemberi Rizki, berikanlah rizki yang melimpah untukku. Di lain tempat, di rumah si Aji ini, pintu rumahnya ada yang menggedor. Ketika membukakan pintu, betapa kagetnya sang istri di rumah mendapati sosok yang muda, tampan dan juga gagah membawa sebuah nampan. Ia berkata, wahai Fulana, ini adalah upah dari hasil kerja suamimu. Sesungguhnya aku adalah utusan raja di mana ia adalah majikan suamimu. Katakanlah padanya, esok ia harus bekerja lebih giat lagi agar mendapatkan upah yang berkali lipatnya dari kami. Dengan senyum yang bahagia, akhirnya istri ini menerima nampan yang berisikan hadiah upah 1.000 dinar. Langsung saja, tanpa diaba-aba, sang istri ini pergi ke pasar menjumpai sorof atau money changer, penukaran uang yang kebetulan sang pemilik penukaran uang itu adalah orang Nasrani. Betapa terkejutnya ia mendapati 1 dinar yang dibawa sang istri ini. Ia pun bertanya, wahai Fulana, dari mana engkau mendapatkan uang ini? Sesungguhnya ini bukan uang dunia, ini adalah cetakan dari langit. Pada masa itu, di zamannya umat Nasrani itu, mereka sering sekali mendapatkan kiriman-kiriman dari langit, makanan, entah itu nampan-nampan sajian. Jadi ia paham betul bagaimana cetakan dari langit, ukir-ukiran nampan dari langit. Akhirnya si istri ini pun menceritakan kejadian yang ia alami dalam 1 hari itu. Masya Allah, betapa terkejut dan bahagianya si tukang pemilik money changer ini. Ia pun akhirnya memberikan penukaran sebesar 3 kali lipat untuk 1 dinar yang dibawa oleh si istri ini. Sekaligus hadiah 1.000 dirham untuknya. Seraya berkata, wahai Fulana, ajarilah aku untuk masuk Islam. Sesungguhnya ini benar adanya bahwa apa yang engkau bawa adalah dari langit. Si istri ini pun mengajari si sorof. Dengan bahagia ia menerima penukaran uang dan juga hadiah darinya, serta bahagia yang teramat sangat karena ia sudah bisa membantu sorof ini masuk ke dalam agama Islam. Singkat cerita, sang suami ini tadi akhirnya pulang karena sudah waktunya petang. Ia kembali teringat pada istrinya. Jika aku pulang dengan tangan hampa, istriku pasti akan kecewa. Akhirnya ia menggenggam segenggam tanah, mengambil segenggam tanah, dimasukkan ke dalam kantong. Jika nanti istriku bertanya, wahai istriku sayang, aku bawakan tepung untukmu hari ini. Akhirnya si suami ini pulang, begitu sampai di depan rumah, ia mencium aroma yang begitu lezat. Ia melihat pemandangan yang tidak biasa, karena di meja di rumahnya sudah tersedia hidangan yang melimpah ruah. Ia pun disambut dengan senyuman yang mesra dari sang istri. Seketika ia teringat akan bungkusan yang ia bawa tadi dan meletakkannya di luar pintu rumahnya. Masya Allah, wahai istriku, dari manakah engkau mendapatkan hidangan yang mewah ini? Akhirnya istrinya pun menceritakan kejadian yang ia alami pada hari itu. Masya Allah, subhanallah. Mereka pun bersyukur bersama-sama. Dan seketika si istri tadi teringat, wahai suamiku, bungkusan apa yang engkau bawa tadi? Sepertinya engkau tadi membawa bungkusan sebelum memasuki rumah ini. Oh, itu bukan apa-apa, istriku, lupakan saja. Tapi si istri tetap masih memaksa untuk mengambil bungkusan itu. Ketika dibuka, Masya Allah, betapa terkejutnya mereka. Biiznillah, yang awalnya segenggam tanah yang suami ini bawa, berubah menjadi tepung. Sujud syukurlah mereka berdua. Dan setelah kejadian itu, mereka pun semakin giat untuk beribadah, semakin meningkatkan keimanan mereka sampai akhir hayatnya.
Demikianlah cerita pada hari ini, semoga bisa membawa inspirasi untuk kita semua, sehingga kita sendiri pun bisa memaksimalkan momentum Ramadan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, sesungguhnya rezeki itu sudah Allah atur dan takar. Kita manusia tinggal berusaha dan juga berdoa. Mencari kebahagiaan itu tidak usah kemana-mana, karena sejatinya kebahagiaan itu bisa kita dapatkan hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka bahagia, tentram, aman lahir dan batin pasti akan kita dapatkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.